Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. Dan materi sebelumnya telah dijelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Islam itu bisa masuk di Indonesia dan sejarah Islam itu sendiri di Indonesia. Sebelum kita mulai materi hari ini, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi dapat kita ketahui bahwa Islam itu berasal dari daerah Arab, berkembang di Arab, lalu disebarkan oleh para rasul-rasul yang telah dipilih oleh Tuhan dalam ajaran Islam itu. Nabi terakhir atau rasul terakhir pada ajaran Islam itu adalah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Muhammad, ajaran Islam itu disebarluaskan di seluruh dunia oleh para sahabat Nabi tersebut. Nah, Islam masuk di Indonesia ini ada beberapa teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Agama Islam masuk di Indonesia melalui pesisir pantai barat Sumatera, lalu masuk lagi ke dalam pedalaman yang disebar oleh para ulama dan sebagainya. Mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia itu banyak teori menyebutkan, ada yang 7 Masehi, 13 dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ada ilustrasi atau 3 pandangan yang mengemukakan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Menurut Ahmad Mansur Suryanugraha dalam bukunya tentang mengenal sejarah, ia mencetuskan bahwa ada 3 teori, yaitu teori Gujarat, Mekah, dan Persia. 3 teori tersebut memberikan jawaban permasalahan waktu di mana masuknya Islam di Indonesia, asal negara dan pelaku penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, teori pertama tentang Gujarat. Teori Gujarat ini teori yang berasal dari Gujarat, India, tepatnya di daerah Mumbai. Menurut teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta tentang pedagang dari Arab yang ikut serta menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hubungan India dan Indonesia telah lama melalui jalur Indonesia, Kamboja, Khambai, Timur Tengah, dan Eropa. Teori ini diperkuat dengan adanya ditemukannya batu nisan seorang sultan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia, yaitu Malik Al-Saleh pada tahun 1227 Masehi yang bercorak Gujarat. Jadi itu alasan kenapa disebut bahwa Islam di Indonesia itu berasal dari dibawa oleh orang Gujarat. Hal ini juga diperkuat oleh sumber dari keterangan dari Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perla yang sekarang ini daerah Malaysia. Dia menyebutkan bahwa di daerah Perla itu pada abad ke-13 sudah para pedagang India itu sudah beragama Islam. Jadi kemungkinan besar yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu orang Gujarat tersebut. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi dengan diperkuat ditemukannya
perkampungan yang bernuansa Islam di pesisir pesisir barat pantai Sumatera. Perkampungan Islam itu diberi nama Bokaco kalau tidak salah, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di sana sejak abad ke-4. Baru abad ke-7 baru ditemukan, sesuai dengan berita yang disampaikan di Cina. Bukti yang lain yaitu kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Samudra Pasai itu mazhabnya Syafi'i, dan pada abad itu mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i ini lebih mendominasikan daerah Mesir dan Arab, sedangkan Gujarat mazhabnya Hanafi, sangat berbanding terbalik apa yang ada di Indonesia sekarang. Di Indonesia sekarang mazhabnya itu Syafi'i. Sehingga melihat gelar-gelar sultan di Samudra Pasai itu, mereka memberi gelar dengan nama Al-Malik, dan Al-Malik tersebut sangat mendominasikan nama di daerah Mesir. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teori Mekah ini cocok pada apa yang ada di Indonesia pada saat itu, di daerah pada kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 barulah Islam berkembang sangat pesat di Indonesia. Teori yang terakhir yaitu teori Persia, di mana teori ini mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-13, dan yang membawa Islam ke Indonesia itu orang Persia atau orang Iran. Dasar teori ini yaitu kesamaan budaya orang Persia atau Iran dengan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia sekarang, seperti peringatan 10 Muharram, peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Ternyata peringatan tersebut ada di Indonesia, seperti di Sumatera Barat juga ada peringatan tersebut, tapi namanya peringatan Tabul atau Tabui kalau nggak salah. Kalau di Jawa dengan nama upacara Ubur Suro. Selain itu, kesamaan ajaran Sufi dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, Al-A'ad, juga pendukung dari dasar teori Persia tersebut. Pendukung dari teori Persia ini yaitu ditemukannya kuburan Maulana Malik Ibrahim yang bercorak Persia, dan kampung Islam di Gresik yang bercorak Persia. Itulah teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketiga teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan. Maka dari itu dapat disimpulkan Islam masuk dengan damai. Agama Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Lalu agama Islam berkembang di Indonesia dengan adanya asimilasi budaya, yaitu menikahnya antara orang Arab dengan orang Indonesia. Terus Islam berkembang di Indonesia itu pada abad ke-13, dari Islam masuk pada abad ke-7, lalu mulai berkembang pesatnya pada abad ke-13. Mulainya dengan berkembang pesatnya Islam di Indonesia, mulai didirinya pusat pendidikan, yaitu pesantren untuk pemuda-pemudi yang ingin mengembangkan atau memperdalam ilmu agama Islamnya. Jadi itulah materi hari ini tentang masuknya Islam di Indonesia.
Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.